Cuy, ketemu lagi bersama kita di Bayana KFX. Kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan parabolik SAR beserta pengertiannya. Nah, parabolik SAR ini ada di semua platform ya teman-teman. Ini indikator, ya seperti indikator wajib lah ya. Ada di semua apa sih broker atau eh, ya intinya ada di semua broker lah ya teman-teman, kalian bisa akses maupun di TradingView atau apalah itu. Nah, kita langsung tambahin aja parabolik SAR. Oke, kita langsung ke pengaturan defaultnya aja ya, simpan. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya teman-teman untuk defaultnya. Oke, pertama-tama kita harus pahami dulu apa sih parabolik SAR itu. Nah, parabolik SAR ini seperti halnya super trend, tapi dia memberikan kita SL dan TP dan area entry secara tidak langsung ya teman-teman. Nah, biasanya kita tuh menggunakan parabolik SAR di time frame yang enggak terlalu besar dan time frame yang enggak terlalu kecil, seperti halnya M30 atau M15. Biasanya kita menggunakan parabolik SAR untuk scalping. Nah, sebelum itu kita tidak perlu mengubah time frame-nya. Nah, pahami dulu ada titik-titik yang rapat dan ada titik-titik yang renggang di sini ya teman-teman. Nah, kalau titik-titik yang rapat ini eh, artinya pergerakannya itu dia itu santai dan tidak ada pergerakan yang masif ya atau pergerakan yang signifikan. Nah, kalau titik-titiknya renggang, nah seperti ini. Nah, ini trennya lagi kuat banget atau pergerakannya sangatlah cepat ya. Tidak berapa ya? 45 derajat ya miringnya ya. Mesti itu turunnya dalam atau naiknya tinggi banget kayak gitu ya. Jadi ya, biasanya nih kita tuh bakalan kelewat buat entry ya. Oke, kita buka M15 ya. Nah, M15 kayak gini. Nah, kalau teman-teman ngelihat ini acak-acakan kayak gini ya, acak-acakan kayak gini. Ini kan susah banget ya pastinya cara pakainya ya. Nah, biasakan kalau ketika menggunakan parabolik SAR, kita fokus kepada jam-jam penting atau jam-jam yang apa itu namanya yang volatilitasnya tinggi, terutama di market terutama di pair-pair yang memiliki ya volatilitas yang kencang kayak XAUSD, Nasdaq, Bitcoin gitu dan sebagainya ya. Oke, ini biasanya kalau Bitcoin ini kenceng-kencengnya itu pagi ya, pagi jam 5 terus habis Isya ya sesi sesi apa? Sesi Amerika atau New York, bisa juga tengah malam ya. Itu kalau Bitcoin. Nah, kalau gold ini sekarang emang relatif kenceng ya, teman-teman. Gold. Nah, ini gold teman-teman. A15-nya rapi banget ya, agak seberantakan Bitcoin. Jadi lebih enak lah ya untuk entry. Nah, kayak gini teman-teman. Di sini, ini kan awalnya ini turun ya di sini ya, titik-titiknya ada di sini nih. Terus ke break nih, sama candle yang lumayan panjang ini di area ini. Nah, di sini ya, ke break di sini, makalah muncul di bawah ini teman-teman. Jadi kita entry-nya di sekitar sini ya, di sekitar sini. Nah, kita entry buy di sini dan sekarang masih floating profit ya teman-teman. Terus gimana TP dan SL-nya? Nah, TP dan SL-nya karena kita menggunakan indikator di sini, sebenarnya acuannya itu ini sama persis seperti kita menggunakan support dan resisten teman-teman. Kayak gini ya. Nah, ini titik-titik di sini dia akan terus mengikuti setiap selesai close candle gitu. Jadi teman-teman bisa jadi ini kalau udah ke break, nah kalau udah ke break nanti bakalan berubah tuh pergerakannya. Sama halnya dengan titik-titik yang ada di sini teman-teman. Nah sama halnya yang ada di sini. Ini kan udah ke break nih ya. Nah ke break di sini kita nge-sell tuh gitu.
Berarti TP-nya di sini dong gitu ya. Sebenarnya TP dan SL-nya itu ya tergantung pergerakannya teman-teman. Kalau titik-titiknya renggang, begitu sudah mencapai profit atau loss yang udah kita plan kan gitu. Misal kita mau sekalipun ikut parabolik SAR, kita udah planning nih ya mau rugi sekitar 100 pip atau mau untung sekitar 200 pip kayak gitu. Nah, kalau pergerakannya kenceng gini, nah ya udah kita TP teman-teman. Ini udah running berapa ya? Bentar kita ukur. Kita ukur. Nah, kita kan otomatis nge-sell nih ya di sini. Nah, ini sekitar sekitar 70 pip ya teman-teman. Sekitar 70 pip. Oh ya, by the way, semakin kecil time frame, semakin apa namanya? Resiko kita tuh semakin gede ya teman-teman. Karena pergerakannya itu memang harus kayak dipantau terus gitu. Itu masuknya ke scalping kan teman-teman. Untuk intraday itu biasanya orang-orang pakai H1 ya. Jadi relatif santai ya. Nah, jadi yang kalau pakai H1 itu dia masih nge-sell nih sekarang gitu. Terus mungkin kalau kalian ada pertanyaan, Bang, ini kan selesai di sini ya. Selesai di sini ya, teman-teman. Nah, otomatis ini kan ke-break di sini nih. Nah, otomatis kalau kita langsung ikut indikator itu kan kita apa namanya ya? Nge-sell di area ini kan di 319 kan. Sekarang lagi floating loss kayak gitu ya. Nah, sebenarnya gak mesti ya, gak mesti tiap titik ke break kita langsung entry ya, enggak sih gitu. Kita lihat dulu gitu, kita pahami dulu market structure ya teman-teman. Ini cuman apa namanya ya? Memberitahu kita bahwasanya ini supportnya ke break. Nah, ini. Itu kita marking sebagai resist ya. Ini kita marking sebagai support ya teman-teman. Terus coba kita tandain ya. Nah, ini ya sering ke break. Nah, ini parabolik muncul di area-area sini ya. Nah, ini pasti di area ini yang ke break parabolik itu sebagian besar bagian dari support dan resisten. Nah, contohnya yang di atas ini ya udah kesentuh 2 kali ya sama sekarang ini. Yang bawah ini udah kesentuh 2 kali ya. Sisanya ini shadow yang menandakan itu ada rejection ya, dia gak jadi turun kayak gitu, dia terusan naik kayak gitu. Nah, sekarang kan jadi titik-titiknya berubah ya. Nih menandakan entry ya, entry di sini gitu. Ya sebenarnya it's okay aja ya gitu. Misal kita langsung mau entry ya di sini ya gak masalah sih gitu. Ya, sebaliknya juga di sini ya. Ini kesentuh berapa kali? 1, 2, 3, 4 ya. Ini 4 kali kesentuh ya. Dengan bermodalkan parabolik kita juga bisa mengetahui support dan resistennya teman-teman. Nah, jadi ini juga bisa jadi area yang mudah banget buat kita pantau ya. Nah, jadi parabolik ini sangat membantu kita untuk memantau pergerakan market atau mengetahui tren tuh sekarang lagi apa nih kayak gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita lihat H1 atau H4. Nah, ini H4-nya itu cenderung yang memiliki titik renggang itu bullishnya ya, bukan bearishnya. Sedangkan kalau bearish tuh rapat-rapat ya, ini menandakan bahwasanya entry sell-nya tuh gak bagus teman-teman. Dari H4, nah ini. Coba kita misal lagi ngikutin tren ya. Ini parabolik kita open posisi di sini ya, ngikutin H4 nih ya. Ini masuk ke swing ya teman-teman. Nah, parabolik muncul di sini ya. Muncul di sini berarti kita punya posisi buy di sini teman-teman. Di harga berapa ini? Di harga 4037 ya, sekitar itu teman-teman. Nah, sekarang running sekitar berapa ini ya teman-teman? Kita ukur sekitar 300 pip teman-teman. Nah, ini lumayan banget ya pergerakannya. Jadi kesimpulannya kalau kalian mau entry itu ya pastikan mengetahui dulu basic dari market structure itu sendiri ya gitu. Paling enggak tahu ini uptrend atau downtrend setelah itu. Nah, support dan resist kita baru selesai pelajari ya di sini ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman.
Mungkin kalau ada kalian yang ada pertanyaan yang pengen kalian tanyakan, silakan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Kalau kalian suka dan memiliki saran, silakan tulis saran kalian juga di kolom komentar. Kalau suka kalian like, kalau nggak suka kalian dislike ya. Oke? Mungkin cuman ini aja. Bye bye.